berubah, rasanya tidak berubah, maka air itu tetap tahir, mutahhir, suci, menyucikan. Berbeda kalau air yang mana kurang daripada 2 kula. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, air yang kurang daripada 2 kula kemasukan najis, langsung dihukumi air itu mutanajjis. Tidak perlu dilihat berubah apa tidak sifatnya. Lain kalau dalam mazhab Imam Malik, yang mana air yang mana kurang dari 2 kula kemasukan najis, lihat dulu berubah tidak daripada salah satu 3 sifatnya. Rasanya berubah tidak, baunya berubah tidak, rasanya bau, warnanya berubah apa tidak. Kalau tidak ada yang berubah daripada salah satu sifatnya, maka air itu tetap tahir, mutahhir. Itu pendapat daripada mazhab Imam Malik. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i, kalau udah air sedikit itu kurang dari 2 kula, kemasukan najis, langsung dihukumi najis itu air. Kecuali air itu 2 kula. Dilihat dulu berubah tidak sifat airnya. Ini yang pertama. Ini yang terakhir kita membahas daripada ma'am qalil wa katsir. Sekarang masuk kepada bab berikutnya. Faslun mujibatil ghusli sittatun. Ada 6 perkara yang menyebabkan kita diwajibkan mandi. Pertama, iladul hasyaba fil farji. Masuknya kemaluan ke dalam kemaluan daripada wanita, atau wanita kemasukan daripada kemaluan daripada laki-laki. Mau dia suaminya ataupun bukan. Kalau bukan suaminya, bukan mahramnya, bukan yang dihalalkan bagi dia, ya berdosa. Tetapi kalau masuknya kemaluan kita ke hasyaba, ini bagian kepala aja, nyentuh, mohon maaf, nyentuh aja gini, istilah kata orang helmnya baru, itu udah batal. Walaupun tidak mengeluarkan daripada mani, baru nyentuh aja sedikit masuk, belum sempurna, lalu tidak jadi melakukan lisan. Wajib tak mandi? Wajib bagi dia mandi. Ini wajib bagi dia mandi. Jadi dia bukan harus menunggu keluar daripada mani. Ketika berhubungan suami istri baru mau mandi, tidak. Walaupun istilahnya baru memulai, sedikit dia baru masuknya, itu sudah termasuk diwajibkan bagi dirinya untuk mandi. Ini yang pertama, hal yang mewajibkan kita mandi. Yang kedua, wa khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Keluarnya mani mau dikarenakan jima' tadi, ataupun dikarenakan mimpi, ataupun dipaksa dikeluarkan, wajib bagi dia mandi. Jadi keluar mandi ini mau disengaja ataupun tidak, tetap wajib mandi. Biar tak sengaja, tetap wajib mandi. Tapi kalau masalah keabsahan daripada ibadah berbeda. Orang puasa tidur dia keluar mani, batal tak puasanya? Tidak. Tapi wajib bagi dirinya mandi. Jadi kalau keluar mani mau secara sengaja ataupun tidak, mau secara sengaja ataupun tidak, wajib bagi dirinya untuk mandi. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal haid, yang mana wanita haid ini wajib mandi ketika sudah bersih. Ini diwajibkan mandi. Ketika seorang wanita haid, ketika sudah bersih, wajib bagi dirinya mandi. Yang keempat, wan nifas, dan wanita nifas. Itu habis melahirkan keluar darah, itu darah nifas. Jadi wanita yang haid dan keluar darah
diwajibkan mandi, kecuali Sayyidatul Fatimah Zahra karena tidak pernah haid dan nifas, maka bergelar al-batul. Al-batul itu maknanya tidak pernah haid dan nifas. Jadi kalau melahirkan ada keluar darah, itu al-batul, itu Sayyidatul Fatimah, yaitu anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak haid dan nifas. Kekhususian yang Allah berikan kepada anaknya Rasulullah tersebut, yaitu Sayyidatul Fatimah Zahra. Ayat kelima, wal wiladah, dan melahirkan. Tadi nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ini melahirkan, walaupun tidak keluar darah, wajib mandi. Misalkan ini ada seorang wanita melahirkan, sedikit darah pun tidak ada keluar. Ini misal, sedikit darah pun tidak ada keluar, wajib mandi tidak? Wajib. Wajib bagi dirinya mandi. Dan yang terakhir, wal maut, dan juga kematian. Ya, mayat. Orang meninggal diwajibkan untuk mandi. Cuman maut ini, kematian ini, mati orang kan ada yang namanya, ada yang tidak perlu diwajibkan mandi, itu tidak perlu. Ada, maka dinamakan syahid. Cuman syahid ini ada berbagai macam kategori. Ada syahid dunia wal akhirah, ada syahid dunia, ada syahid akhirah. Ini yang pertama, yang kedua, syahid dunia wal akhirah. Sama syahid dunia saja, ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, cukup dikafani, tanam. Ini seperti apa? Yang pertama, syahid dunia wal akhirah, seseorang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti para sahabat-sahabat Nabi. Kalau di Indonesia tidak ada, bukan medan jihad kita di sini. Jihad berperang gitu. Tidak. Kenapa na'udzubillah min dzalik yang sampai kita ni? Sana takbir, sini takbir. Allahu Akbar, sana pun Allahu Akbar. Cantik dah tu. Ini yang dikatakan oleh Nabi, al-qatil wal maqtul fin nar, yang membunuh dan terbunuh neraka tempatnya. Maka hati-hati, jangan mau dia adu domba. Jangan mau dia adu domba. Maka perkuat daripada ukhuwah. Yang membuat kita hancur itu ketika ukhuwah sudah rusak. Iya, ketika ukhuwah sudah rusak, paling gampang menghancurkan daripada umat Islam. Tapi ketika ukhuwah kita kuat, tidak gampang kita perlu dihancurkan oleh siapapun. Itu sampai takluknya Andalus itu, yang dulu dikuasai oleh kaum muslimin, dikuasai oleh Islam berapa ratus tahun, tetapi takluk begitu saja, dapat diambil alih oleh orang-orang kafir. Kenapa? Ukhuwah sudah ada. Kalau kita baca sejarah, itu ketika orang-orang kufar, raja-raja daripada Nasrani, orang raja-raja kafir ini, yang mana mereka berebut bagaimana cara mengalahkan daripada umat Islam, terutama Andalus mau diambil alih. Mereka mengirim utusan dulu, mau melihat daripada keadaan daripada kaum muslimin. Tempat yang pertama diperintahkan sama raja-raja yang bisa memutuskan untuk dipergi apa? Pasar. Pergi ke pasar. Sampai di pasar, ini utusan daripada orang kafir. Ini membeli daripada sesuatu dari satu toko. Mulai bertanya, Tuan, ada yang jual ini? Oh, ada. Udah dilihat kan apa? Tapi kalau ingin yang lebih baik, coba ke toko sebelah. Pergi dia ke toko sebelah. Tuan, ada ini. Oh, ada. Tunjukkan. Toko yang kedua ini berkata, kalau kau ingin barang yang lebih baik lagi dan harganya lebih bagus lagi,
kau pergi ke toko sebelah. Begitu seterusnya sampai kembali ke toko pertama. Ini pun utusannya ini melaporkan, langsung pulang melaporkan kepada raja. Ketika mendengar itu, para raja daripada orang-orang kafir ini, yang mana lalu berkata, oh ini belum saatnya kita untuk menyerang daripada orang Islam. Kenapa? Ukhuwahnya begitu luar biasa, susah untuk digoyahkan, susah untuk dikalahkan seseorang yang memiliki ikatan persaudaraan yang luar biasa. Bayangkan, jual barang yang berharap laku untuk kulit, tapi mana nawarkan ke toko sebelah. Kalau mau yang lebih baik, pergi. Kita macam itu. Jangan haraplah malah yang mahal itu pakai perang. Betul lah benda. Kita berdagang aja. Di sebelah toko jualnya barangnya sama dengan kita. Ada kita akan tawarkan barang yang dicari oleh orang yang ada di toko kita ke toko sebelah. Kalau belum, kalau enggak, berarti apa? Kita ini belum memiliki ukhuwah yang sangat kuat antara satu kaum muslimin dengan muslimin yang lain. Nah, makanya sekarang yang paling gampang kita diadu domba. Benar. Maka terjadi ada kubu ini, apalagi di pres Allah. 2019 lah paling parah. Kita sampai masuk berita laki bini bercerai gara-gara beda pilihan. Tetangga sampai tak bertegur. Wa na'udzu billahi min dzalik, sampai ada yang mengatakan bukan orang Islam kalau tidak pilih. Bayangkan. Jadi menentukan daripada keislaman sekarang harus memilih presiden ini. Bahkan ulama yang berkata seperti itu. Alhamdulillah. Apa nak wear maka lihat tu. Kita 2019 wallah ada macam perang saudara. Benar, sana takbir sini takbir. Sampai terbunuh. Yang terbunuh masuk neraka, yang bunuh pun masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada terjadi sama kita ukhuwah tak kuat. Ukhuwah tak kuat. Lihat contoh kalau kita ke pasar, akankah kita temukan orang yang mana akan menawarkan dagangan daripada saudaranya? Kalau dia juga memiliki dagangan itu, tak mungkin. Tapi di zaman dahulu, jaya-jayanya Islam, terutama ketika menguasai Andalus, itu ukhuwahnya luar biasa. Makanya utusan raja ini, raja-raja orang-orang kafir ini, yang mana melihat ukhuwahnya umat Islam yang begitu luar biasa, mereka langsung, oh jangan sekarang. Kalau kita menyerang pasti kalah. Nah ini ukhuwah yang memang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman Rasulullah, para sahabat-sahabat Nabi, umat Islam sulit ditaklukkan. Itu gara-gara ukhuwah yang begitu luar biasa. Maka terutama ukhuwah antara kaum Muhajirin dan Ansar, itu ukhuwah yang mana dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam Al-Qur'an. Tidak ada persaudaraan seperti daripada kaum Muhajirin dan Ansar. Bayangkan, ini kaum Muhajirin datang. Ini kan hijrah. Muhajirin artinya orang yang berhijrah. Ya, orang yang berhijrah. Pergi ke tempat seseorang, orang yang punya tempat menyambut, lalu dipersaudarakan sama Nabi keduanya. Persaudaraannya di kaum Ansar luar biasa, di kaum Ansar dipuji oleh Allah. Bayangkan kalau mereka punya dua istri, aku pilih salah satu daripada bini aku ini. Mana yang kau suka, nanti aku ceraikan, aku kawin dengan dia. Bayangkan, istri ini punya itu cari, aku mana yang kau suka. Kalau kita, kalaupun sampai ada orang macam itu, pasti mereka istri sudah peningkat kepala dia dah. Dia mau melepaskan beban ini, aku kawin dengan dia. Punya 3 toko, 2 toko, pilih salah satunya. Punya anak nih, ditawarkan kepada kaum Muhajirin, itu kaum Ansar. Makanya
siapapun yang melawan daripada kaum muslimin pasti merasakan kekalahan yang luar biasa. Pasti merasakan kekalahan luar biasa. Bayangkan waktu di dalam peperangan Tabuk itu. Peperangan Tabuk itu peperangan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peperangan sulit yang dilawan siapa? Negara superpower. Pasukan siapa? Pasukan yang terkuat di dunia, yaitu pasukan Romawi. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan puluhan ribu daripada pasukan. Yang dilawan siapa? Negeri yang terkuat di dunia, pasukan yang terkuat di dunia. Ini kok kita katakan zaman sekarang Amerika superpower. Kalau sekarang Indonesia, kalau dipikir Indonesia nak nyerang Amerika, diketawain sama dengan negara lain. Dalam tahu, dibom ini selesai. Ya, macam gaya lah. Orang tahu siapa kau Indonesia. Banyak melocos ya kau. Banyak gap ya kau ni. Tak akan ada orang percaya kita akan menang. Karena yang dilawan adalah superpower. Tetapi ketika melawan daripada Romawi, pasukan kaum muslimin diremehkan seperti itu. Bahkan bukan hanya orang-orang luar, orang-orang muslim yang munafik itu mengatai Rasulullah. Maka dalam peperangan Tabuk itu nampak siapa saja yang munafik. Karena ujian dalam peperangan Tabuk itu luar biasa. Kali ini Rasulullah itu memberitahukan kepada setiap kaum muslimin akan berperang, kemana perangnya diberitahukan secara detail. Biasanya tidak seperti itu Rasulullah. Biasanya tidak seperti itu. Ini dikasih tahu detail. Apalagi pas perang Tabuk itu, buah dia akan panen. Ini kalau ditinggal perang berbulan-bulan, suku buah di atas pohon, tak ada nilainya. Lalu di musim yang sangat panas lagi, itu perang Tabuk di musim yang sangat panas, jarak tempuhnya begitu jauh. Ini berbulan di perginya. Pasukan yang dibutuhkan besar. Ini banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki kemampuan untuk pergi berperang, untuk pergi berjihadkan kepada Nabi ya Rasulullah. Aku ni kepingin nak pergi, tapi tak ada duit untuk beli kendaraan, tak ada duit untuk beli baju perang, jirah, baju besi, senjata. Dan aku tidak memiliki kemampuan untuk membawa bekal untuk pergi dan pulang. Maka Rasulullah kumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk berinfak di dalam peperangan Tabuk itu. Para sahabat macam-macam. Macam Sayyidina Abu Bakar, itu seluruh hartanya diinfakkan. Sampai Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluarga Allah dan Rasul? Maka Sayyidina Umar ni awalnya kepengen mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Kali inilah aku akan mengalahkan daripada Abu Bakar. Karena Sayyidina Umar ingin menginfakkan separuh daripada hartanya. Tetapi ketika Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, kata Sayyidina Umar, maka sampai kapan pun tidak akan bisa mengalahkan daripada Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar karamnya luar biasa. Tak ada hitung-hitungan. Tak ada hitung-hitungan. Karamnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita kan merekatnya luar biasa. Merekatnya luar biasa. Kalau ada masalah baru nak sedekah. Kalau ada hajat baru nak merek. Kalau bagus-bagus ya ada. Contoh ya, kalau kita bersedekah ngasih orang, cari duit kecil duit besar. Ada wanita minta, alah saya ni tak ada duit besar pula, ni yang ada duit kecil. Pernah gitu? Yang ada terbalik, ada duit kecil pula ni. Lupa. Kita seperti itu, tak ada duit kecil pada dia. Kita mencari uang yang kecil yang kita miliki. Kalau para sahabat-sahabat Nabi yang pergi Sayyidina Abu Bakar sampai dipuji oleh Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar dipuji oleh Allah di dalam surah Al-Lail. Itu ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Berkat kedermawanan daripada Sayyidina Abu Bakar yang memerdekakan daripada budak. Dalam riwayat dikatakan 7 budak, dan riwayat yang dikatakan 11 budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Satu budak itu kalau
kalau nilai uang sekarang ratusan juta. Itu Sayyidina Abu Bakar bebaskan itu semua, dibayar, habis itu dibebaskan. Jadi dibeli, habis itu dibebaskan dengan Sayyidina Abu Bakar. Sampai ayahnya katakan, ya Allah, nak aku macam gini. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, tujuanku tidak lain kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai dipuji sama Allah. Surah Al-Lail itu ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Surah Al-Lail ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berkat kedermawanan daripada Sayyidina Abu Bakar yang begitu luar biasa. Sayyidina Umar mensedekahkan separuh daripada hartanya. Abdurrahman bin Auf berinfak 200 uqiyah minal dhahab. Satu uqiyah daripada emas itu 32,5 gram. Satu uqiyah. Ini 200 uqiyah. Kalau 10 325 gram. Kalau 100 3 kilo 250 gram. 200 kali 2 ya 6,5 kilo. Bukan 6,5 kilo beras ini. Emas. 6,5 kilo emas diinfakkan Abdurrahman bin Auf. Itu kalau diduitkan sekarang itu berapa duit itu? Emas sekarang apa nih 1.400.000. 6,5 kilo, berarti 1 kilonya 1,4 miliar. Kalau 6 miliar tambah itu tambah 6 kali 4 24 8,4 miliar. Itu kalau 6 tambah 700 kan 6,5 kilo. Tambah 700 8,4 9,1 miliar. Diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf sekali, seketika itu. Bukan sekian lama, tidak, seketika sekali berinfak 9,1 miliar. Kita masukkan duit ketuk masjid di hari Jumat 100.000 begini sambil dipegang perlu tangan. Balik pun agak kebayang, dia tak tenang makan dia. Lio tak nyaman. Pernah tak kita masukkan ke dalam tuk 100.000? Tuk masjid dia hari Jumat, pernah tak? Tidak pernah. Maka boleh tanya pengurus ni. Orang di sekitar Mutakin. Ya Allah, sangat jarang melihat duit merah tu. Gambar Soekarno Hatta jarang. Kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari berapa lembar kan? 2-3 lembar. Ini kelas kita ni. Kalau para sahabat Nabi bayangkan sekali berinfak 9,1 miliar. Tuh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Utsman lebih gila lagi. Infaknya bayangkan 100 ekor kuda. 10-nya itu unta. Jadi bukan 100.000 ekor kuda. 990 itu kuda, 10-nya unta. Karena kuda beliau udah habis. 1.000 kuda. Kalau kita duitkan sekarang, itu kuda yang terlatih. Ini kuda perang, kuda terlatih, bukan kuda delman nih. Ini kuda terlatih. Itu mas 100 juta. Kuda terlatih 100 juta. Tadi kan 1.000. Berapa duit itu? 100 miliar. Itu untuk baru kuda tuh. Apa yang diinfakkan oleh Sayyidina Utsman bukan hanya kuda. Beliau pun berinfak menyiapkan baju jirah, baju besi untuk 1.000 prajurit. Menyiapkan senjata untuk 1.000 prajurit. Dan menyiapkan bekal, makan dan minum, pergi dan pulang untuk 1.000 orang. Ratusan miliar sekali bersedekah Sayyidina Utsman. Itu dalam peperangan Tabuk. Yang dilawan siapa? Romawi. Walaupun udah banyak yang bersedekah ini puluhan ribu pasukan, masih tidak cukup. Maka dalam peperangan Tabuk itu giliran yang mana ada naik kendaraan nanti giliran yang berjalan pula yang naik, yang tadi naik berjalan pula, begitu seterusnya. Perjalanan jauh, makanya unta itu tengah jalan disembelih, diambil airnya. Karena unta itu macam beruk. Beruk itu pandai nampung kan. Unta begitu, pandai menampung daripada air. Maka unta sekali minum sebab. Jangan heran gitu. Unta itu kalau minum satu bak besar
sekali yang minum tuh. Itu bakal minum kalau orang belum tahu tuh. Minum tuh jadi-jadian apa nih? Tak masuk akal kalau orang tak tahu. Di mana tahu? Tak ada kembung ke pokoknya. Cuma kalau kita minumnya 1,5 liter daripada botol aqua. Coba minum gitu terus, memang tak ada muntah. Iya muntah gitu kan. Untuk ada. Maka untuk itu tidak minum berhari-hari tidak ada masalah. Karena mereka sekali minum banyak ditampung. Maka unta itu binatang yang paling kuat untuk daerah ekstrim seperti padang pasir. Paling kuat bertahan. Tidak ada binatang lain. Unta itu luar biasa. Nah itulah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi kalau dalam perjalanan itu air kurang seperti unta, dimakan dagingnya, diambil airnya, yang ditampung sama unta tersebut, maka minum daripada pasukan kaum muslimin. Karena bekal tak terlalu banyak yang dibawa. Tapi lihat betapa gentarnya daripada pasukan Romawi yang awalnya siap untuk melawan pasukan kaum muslimin, bahkan suku-suku Arab itu sudah bergabung dengan mereka untuk membantu. Tetapi melihat keteguhan dan keberanian daripada pasukan kaum muslimin, ya Allah, balik kampung dia langsung. Yang perjanjian akan bertemu di Tabuk, tak ada. Itu sampai sama Rasulullah. Malah suku-suku daripada Arab itu yang dulunya, yang sebelumnya ingin bersekongkol dengan pasukan Romawi, datang minta maaf, minta pengampunan. Mau tidak mau mereka harus membayar jizyah, pajak kepada kaum muslimin. Tuh lihat, karena ukhuwahnya luar biasa. Maka sulit peperangan Yarmuk. Kita cuma berapa 30-40 ribu ya pasukan. Pasukan Romawi 250 ribu sampai 300 ribu. Perbandingannya tidak sebanding. Lalu senjatanya kalah canggih kita dengan mereka. Tetapi lihat ukhuwah yang sangat kuat antara kaum muslimin. Dengan mudah kita mengalahkan daripada pasukan Romawi itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid di dalam peperangan Yarmuk. Peperangan Persia melawan daripada Persia, itu negara terkuat kedua di dunia ini, Persia. Terkenal dengan pasukan gajahnya. Itu di bawah kepemimpinan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dapat ditaklukkan daripada Persia. Itu ukhuwah luar biasa. Tapi begitu ukhuwah tak ada, habis. Tapi kembali putusan raja itu diberitahukan, diceritakan, tidak bisa kita serang sekarang karena ukhuwah umat Islam masih bagus. Beberapa tahun kemudian dikirim lagi utusan dikirim sampai di Andalus. Tempat yang pertama mereka pergi adalah pasar. Pergi pasar, tanya, ada yang jual ini? Wajar, keluar. Bapak jangan toko sebelah, pakai malang dijual, mahal lagi. Pergi ke toko sebelah dia, begitu enggak, ngatai toko satu lagi, begitu sampai kembali ke toko pertama. Dilaporkan utusan ini, apa kata para raja-raja orang-orang kafir? Inilah saat kita menyerang daripada umat Islam. Betul-betul diserang, tinggal sejarah Andalus. Maka hati-hati itu, jangan nak gampang dia dudung-bang. Apalagi dapat kabar-kabar yang tak jelas tu, itu kan ada dudung-bang. Teliti baik-baik. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita sampai mengkafirkan daripada saudara muslim kita. Karena kalau kita mengatai saudara muslim kita kafir, padahal saudara muslim kita tidak kafir, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Itu dari pembelajaran 2019 tu. Benar-benar asli. Itu luar biasa tu. Sama umat Islam gampang mengkafirkan, bahkan mengatakan orang itu beriman atau tidak, sampai menyatakan orang muslim atau bukan, cuma gara-gara beda pilihan. Na'udzubillah. Ada ke aku baca sejarah sirah di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab di dalam hadis, tak ada macam begitu. Gara-gara berbeda pemimpin menyatakan orang itu muslim atau bukan. Na'udzubillah, beriman atau tidak.
Masing-masing ada pertanggungjawabannya. Dia memilih pemimpin ini, kalau dikatakan hawa nafsunya siap-siap dia pertanggungjawabkan. Dia memilih pemimpin ini setelah melihat, oh detailnya begini. Oh, dia dengan bijak memilih, bukan mengikuti hawa nafsu. Itu kok itu kan kebanyakan apa? Kasih duit dah. Yang nak milih ini ubah langsung. Maka incumbent pilih kebanyakan orang geng. Bayangkan, ini ngasih sesuatu, bukan milih ini. Tahu-tahu datang 3,5. Dah itu coblos. Ini yang terjadi. Ini siap-siap pertanggungjawaban nih. Orang yang model gini di hadapan Allah. Bukan lagi pertanggungjawaban, ini pertanggungjawabkan ini. Oh, ini orang bijak dan milih ini. Dia track record apa ini. Ini lebih sedikit mudarat yang dipilih. Dah. Jangan nak memusuhi orang yang milih lain dengan kau. Kan urusan kita dah. Masing-masing ada pertanggungjawabannya. Kok zaman sekarang pula nak milih pemimpin bersih, mengamput. Tak ada pemimpin bersih, dia nak mengamput lah. Cari yang paling sedikit mudarat kita. Tak ada pemimpin bersih sekarang ni. Buaya lah semua. Iya Pak, benar. Yang kita bilang bersih mengamput, ada bersih. Gila partai lebih banyak. Memang tak pakai duit ke apa? Lain ya, kencing ya kaya. Bagi orang pakai partai. Mimpi tak bayar. Itu duit dari mana? Gaji itu apa? Kok dikumpulkan tidak kemakan, tak cukup untuk membayar satu partai. Lalu duit dari mana? Udahlah kali. Ngampung lah, tilap sana, tilap sini. Ada yang main halus, ada yang main kasar. Itu yang bedanya. Ada main rapi, ada yang main amburadul. Itu yang beda. Semua penyamun. Benar, semua penyamun. Nak model Zainal Umar dah lah. Tak ada. Paling kita pilih paling sedikit mudaratnya. Itu yang kau nak pilih, ini bagus bersih. Ngapot dah tu. Ngapot dah tu. Paling sedikit mudarat untuk Islam. Mana? Untuk kita umat Islam. Oh ini dah. Tak usah nak ini itu apa. Dan jangan nak musuhan berbila-bila, musuhan akhir besar. Kenapa sampai lagi mengakhirkan daripada saudara kita? Apalagi sampai na'udzubillah min dzalik, sampai bentrok. Ingat sabda Nabi al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh neraka tempatnya. Sana takbir, sini takbir. Apa halnya? Maka dia gampang kita diadu domba. Ini syahid yang pertama, yaitu syahid dunia wal akhirah, seperti para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan mereka berjihad tidak lain kecuali hanya mengharapkan ridha Allah. Tak ada lain. Ini orang ini syahid di medan perang. Yang model begini nih, tak usah dinantikan, tak perlu disolatkan, bungkus, dikafani, kuburkan. Ini tidak ada diwajibkan mandi nih. Kalau orang yang mati syahid, tapi syahid dunia wal akhirah. Dan yang kedua, syahid dunia. Ini syahid dunia ini, yang mana dia berjihad di jalan Allah. Berjihad melawan orang kafir, tapi tujuannya agar dikatakan dia hebat, dia pemberani, dia kuat. Mati di medan perang, maka orang yang seperti ini seperti yang pertama tadi. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, yang mana langsung dikafani dan kuburkan. Kafani dan kuburkan. Tapi ingat, ini syahid dunia ya. Orang mengatakan dia syahid karena berperang di jalannya Allah, berjihad. Orang dengan dia orang berjihad mati di medan perang, dia syahid. Tetapi di sisinya Allah, di akhirat nanti dia tidak akan dikumpulkan dengan para syuhada. Karena dia hanya syahid dunia. Bukan syahid akhirat, dunia wal akhirah. Kalau syahid dunia wal akhirah, nanti kelak di yaumul qiyamah dikumpulkan dengan para syuhada. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, ini tak perlu dimandikan, tak perlu
disolatkan, langsung kafani dan kuburkan. Yang ketiga syahid akhirat. Syahid akhirat ini wajib fardu kifayah. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Ini syahid akhirat ini siapa? Syahid akhirat ini seperti orang wanita meninggal karena melahirkan. Lalu orang cari nafkah, suami cari nafkah, lagi cari nafkah, meninggal. Misalnya ada gojek, suami ini gojek, dia ketabrak, meninggal. Ini syahid nih. Syahid kenapa? Mencari nafkah. Orang yang mencari nafkah itu lagi berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati lagi berjihad, dia syahid. Yang mati lagi berjihad, dia syahid. Orang yang mana misalkan lagi duduk di majelis ilmu, tiba-tiba meninggal. Ini habis. Ada pak? Ada. Dan itu pernah ketika saya ngajar, tahu-tahu sampai di akhir satu orang manggil, tak sadar-sadar, baru ibu ternyata habis. Akhir yang sangat luar biasa. Meninggalnya di masjid lagi menuntut ilmu. Ini kan orang menuntut ilmu ini juga jihad, dikatakan oleh Nabi. Kalau orang meninggal ketika lagi menuntut ilmu, berarti dia meninggal ketika dia lagi berjihad. Tapi ini syahid, tapi syahid akhirat. Syahid akhirat, dunia dah. Maka dia harus dimandikan, disolatkan, dikuburkan, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Ini kalau syahid akhirat. Tapi berbeda yang kedua dari itu, syahid dunia wal akhirat sama syahid akhirat. Sama syahid dunia. Syahid dunia dan akhirat pertama sama syahid dunia. Ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung dikafani dan dikuburkan. Tapi kalau syahid akhirat seperti tadi ada contohan, tetap diwajibkan untuk dimandikan dan juga dikafani, disolati dan dikuburkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan masalah mati syahid dunia dan akhirat, kemudian mati syahid dunia dan mati syahid akhirat. Pak Ustaz, saya pernah baca bahwa mati syahid menurut Rasulullah itu ada beberapa, misalnya yang sakit perut, terus mati tenggelam, kemudian meninggal karena wabah. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu kita ada wabah, Pak Ustaz. Tapi yang muslim ini, Pak Ustaz, apakah meninggal karena COVID itu termasuk syahid juga? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, mengenai air yang suci dan mensucikan. Satu kula itu berapa liter tepatnya? Kemudian saya ada penampungan air yang saya letakkan agak ke atas, yang isinya 2 bibit. Saya manfaatkan sekalian untuk wudhu. Apakah itu termasuk mensucikan? Karena kita kan tidak tahu, Ustaz, di atas nih ada kotoran yang masuk, bisa kotoran burung, kemudian cecak. Kita kan kurang paham. Mungkin itu Pak Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak tanyakan begitu, yang tentang meninggal, tenggelam, sakit perut, itu kan juga syahid sebagaimana saya katakan. Itu anak katakan apa? Itu termasuk syahid akhirat. Jadi kalau orang meninggal karena wabah,
tenggelam, lalu sakit perut, itu tetap wajib dimandikan. Maka saya jelaskan tadi syahid dunia wal akhirah, syahid dunia dan syahid akhirat. Jangan nak dipukul ragu, oh ni syahid tak perlu dimandikan. Ni PA agak orang macam ini ni. Istilah macam ini ni jangan lalu pukul syahid ni. Maka saya jelaskan tadi ini syahid dunia wal akhirah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, benar-benar jihad, berperang dengan senjata melawan orang kufar, bukan dengan orang muslim. Orang kufar ni yang memerangi orang-orang kafir, memerangi Islam, meninggal dia, dan dia berperang karena Allah, tidak ada tujuan lain. Ini syahid dunia wal akhirah. Ada orang syahid dunia saja, itu berperang melawan orang-orang kafir dengan senjata di medan perang, meninggal dia, tapi dia berperang tujuan karena Allah. Ini juga syahid, tapi syahid dunia, diakui oleh orang dunia. Di dunia diakui dia syahid. Dua kategori ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, cukup dikafani dan dikuburkan. Syahid akhirat, itu macam tadi itu, wabah, meninggal sakit perut, perempuan mengakhirkan ketika meninggal, tenggelam. Ini syahid, tapi syahid akhirat. Tetapi tetap fardu kifayah yang dijalankan. Lalu jangan membelakang sufi, syahid itu tak perlu, utus ya, kucing ke ni. Ini jangan. Ini syahid akhirat tetap kewajiban fardu kifayah harus kita jalankan. Kita mandikan jenazahnya, kita kafan, lalu kita solati dan kita kuburkan. Jadi macam tanya tadi itu tentang wabah, orang yang meninggal karena wabah, sakit perut, itu syahid, tapi syahid akhirat. Syahid akhirat tetap wajib berlaku fardu kifayah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa sebenarnya dua bulan itu? Dari Adi Ahmad, mana Adi Ahmad? Berapa 60 kali 4 je? Berapa? 219 liter. Kalau dalam fikih itu kita 60 kali 60. Itu kalau dianukkan tu dari sisi 60 kali 60 tu 219 liter. Jadi kalau air penampungan itu 219 liter, maka dia termasuk air yang kecil, banyak. 2 bulan atau lebih itu banyak. Jadi kalau kemasukan najis sekalipun, kalau tidak berubah daripada salah satu sifatnya, maka air itu tetap suci, menyucikan, bisa kita pakai untuk mandi, bisa kita pakai untuk wudu. Macam tempat penampungan itu, pinguin paling kecil itu berapa? Satu kubik itu berapa? Berapa liter? 1000 liter. Benar, 1000 kada. Yang kecil, paling kecil itu sampai 1600 kalau tak salah. Kan? 600 kan? Jadi kalau yang kecil aja punya 650, itu bukan lagi 2 bulan, Pak. 2 bulan itu 219 liter. Kalau tempat penampungan itu 6. Jadi kalau Bapak tak usah khawatir, kalau pemasukan tidak berubah daripada sifatnya, itu tidak gampang berubah sifat itu, Pak. Sifat air tidak gampang. Bagi najis-najis kecil-kecil ya tuh, itu tidak akan berubah daripada sifat air, tidak akan berubah daripada rasa air, tidak akan berubah daripada warna air, tidak akan berubah daripada bau air. Jadi tidak usah khawatir kalau di tempat penampungan air yang mungkin kemasukan cicak, kan macam apa nih? Kalau orang zaman dulu naruh batu di bawah kan, biasa dipakai ya, pakai cicak kan, tidak ada masalah. Air sebanyak itu tak berubah daripada sifat, kecuali berubah, kecuali berubah. Makanya kalau ada najis pun seperti bangkai binatang masuk dalam itu, kalau tidak berubah daripada sifat air itu, maka air itu tetap tahir, suci, menyucikan. Jadi 219 liter, Pak. Paham Pak ya? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, hampir dah ni. Yang malam depan nak lanjut lagi.
Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita. Amin. Ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemuliaan panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian tadi tausiah subuh disampaikan oleh Pak Taufik Saleh, Pak Ustadz Taufik Saleh. Dengan demikian kami akhirilah live kami pagi ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.